ujian disertasi ini berkenan digunakan oleh Provendo adalah mixed method, sesuai engineering dan teknologi, dan para wakil direktur salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Paguyuban Pasundan difokuskan pada kajian kualitas pelayanan publik berbasis judul disertasi saya model kualitas pelayanan publik berbasis bisnis proses reengineering. Ya, isinya adalah mengenai bagaimana PT Pos Indonesia melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan berbasis bisnis proses reengineering. Ya, harapannya adalah PT Pos Indonesia terutama bisa mampu meningkatkan kualitas pelayanannya, kemudian memberikan kepuasan pada masyarakat atau publik. Kuliah di sini tuh tidak berasa seperti berhadapan dengan maaf ya kalau kadang-kadang saya dengar dari kampus lain katanya dosennya killer, galak, apa gitu. Di sini saya seperti bertemu dengan keluarga sendiri, seperti bertemu dengan orang tua sendiri karena mereka semangatnya tuh benar-benar semangat mendidik gitu ya, semangat untuk membuat saya menjadi menguasai ilmu gitu, sehingga kadang kalau kita malas justru dimotivasi gitu. Jadi seperti orang tua kepada anaknya lah gitu. Ya, semoga pasca sarjana Unpas semakin maju, semakin berkembang, terutama untuk doktor ilmu sosialnya juga karya-karyanya semakin mendunia gitu, sehingga dikenal tidak hanya di nasional tapi juga di dunia internasional. Pertama-tama mengucapkan terima kasih sebagai upaya penguatan program. Kedua, tim CSR masih dipandang lemah. Kolaboratif governance program para ahli, kemudian middle rank theory adalah bidang kesehatan di Kota Bandung. Sistem kontak atau kontak sistem dapat dikator yang menghasilkan energi untuk ini. Disertasi yang saya buat itu berjudul adalah kolaboratif governance sebagai upaya penguatan program corporate social responsibility bidang kesehatan di Kota Bandung. Bahwa selama ini program CSR di Kota Bandung belum berjalan secara optimal karena bahwa tim CSR Kota Bandung itu diisi oleh orang-orang yang bisa dikategorikan belum profesional, tapi bukan dalam arti tingkat pengetahuannya atau kemampuannya, tetapi mereka itu melaksanakan tugas di dua institusi, kemudian mengutamakan sistem kekeluargaan, bahwa kita sekolah di sini anggaplah sekolah di rumah sendiri, di rumah orang tua, sehingga sivitas akademika seluruh bidang yang mempunyai tanggung jawab di pasca sarjana Unpas ini betul-betul mengayomi dan melayani setiap mahasiswa dalam proses belajar mengajar sampai akhir disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, perkenalkan peneliti untuk persoalan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya ini merupakan pelibatan profesor yang sangat menghormati bahwa model kebenaran pengelolaan lingkungan hidup kalifikasi ini di dalam kolaboratif dinamik, kemudian ada motivasi bersama. Jadi disertasi ini saya bersyukur telah melalui proses yang cukup panjang juga untuk mempertahankan ini. Tentunya ini merupakan yang ditunggu-tunggu hasil dari penelitian ini, karena secara implementatif tentunya ini merupakan satu bagian dari kebijakan publik. Tentunya akan didorong untuk kesempatan untuk masuk dalam perencanaan kebijakan publik. Artinya ini bukan lagi konsep tapi bisa diimplementatifkan. Karena kalau misalkan disandingkan dengan program pemerintah yang selama ini terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, tentunya menjadi bagian yang sangat ditunggu. Jadi saya berpikir sebagai hasil dari penelitian ini tentunya akan menjadi lebih implementatif, dan ini yang ditunggu-tunggu. Karena selama ini merupakan satu atau diantara dari sekian semacam naskah akademik, ini merupakan bagian tulisan akademis yang memang bukan hanya berwacana tetapi sifatnya lebih berarti implementatif. Saya kira gitu. Ya, saya yang pasti gini, kalau di Unpas itu relatif humanis. Ya, karena selama ini saya mulai bersyukur dari tidaklah mesti harus riak gitu ya. Saya menjalani proses pembelajaran mulai dari SD, SMP, SMA, D3, S1, S2
Dan saya alhamdulillah mungkin satu di antara putra bangsa ini saya mendapatkan tugas belajar dari itu semua. Jadi saya hanya bersyukur pada Allah Ta'ala dan saya menyampaikan terima kasih doa atas orang tua dan para guru-guru saya termasuk para profesor yang telah membentuk saya, membimbing saya sehingga saya juga bisa diantarkan oleh beliau-beliau semua. Hari ini saya berdiri di tengah-tengah beliau juga dan insya Allah saya akan tetap menjaga Universitas Pasundan ini menjadi universitas yang memang yang saya katakan humanis tadi. Jadi humanis itu ya sudah di mana-mana pasti akan diterima. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Haji Samudra MSI menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi dan APBD tahun anggaran 2020. Saya memaparkan APBD pemerintah Kota Bekasi tahun pada APBD tahun 2020. Kerangka berpikir COVID, terus pemulihan dampak ekonomi. Strategis disertasi yang saya sampaikan tadi adalah strategi implementasi kebijakan penganggaran penanganan pandemi COVID-19 di pemerintah Kota Bekasi, studi kasus pada APBD tahun 2020. Jadi di kedepannya harus ada sinergitas antara pemimpin daerah sebagai pengambil kebijakan dan juga TAPD sebagai perencana dan penganggaran kebijakan dan perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan. Memang tidak mudah untuk menangani COVID dengan biaya yang terbatas ya. Jadi dibutuhkan sinergitas dan juga sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya, pemerintah daerah lainnya yang berbatasan dengan pemerintah Kota Bekasi, dan juga harus mengikut sertakan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat gitu kan, terus juga mensosialisasikan protokol kesehatan. Pengalaman saya di Unpas itu sudah seperti kekeluargaan ya, semuanya juga profesornya sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri, jadi masukannya saya terima, saya ikuti gitu kan, karena itu untuk kebaikan saya juga. Dan untuk kedepannya semoga Unpas bisa lebih Unpas itu bisa lebih berkembang lagi. Sekarang pun selama 5 tahun kuliah di sini saya melihat perkembangannya Unpas ya. Perkembangannya Unpas cukup maju dan dibandingkan universitas lainnya yang swasta, Unpas termasuk yang baik.